Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Pertukaran, Mu Chen dengan lembut mendarat di aula batu. Semua orang memasang ekspresi terkejut ketika mereka menyaksikan Cheng Xi masih batuk darah dalam keadaan menyesal. Ekspresinya sangat berbeda dari sebelumnya. Hasil ini jelas berada di luar harapannya. Cheng Xi, seorang ahli tahap transformasi kuasi surgawi, telah dikalahkan oleh satu langkah dari pemuda tahap surgawi fusion. Bagaimana mungkin? Para anggota resimen Harimau Singa menangis dengan suara serak. Ekspresi arogan dan meremehkan telah mencair dari wajah mereka dan digantikan dengan rasa takut ketika mereka memandang pemuda itu. Mu Chen berdiri di udara, memperhatikan Cheng Xi, yang masih berdarah. Rasa dingin melintas di matanya. Tanpa peringatan, dia menyerbu ke arah Cheng Xi. Jelas bahwa dia berencana untuk menendang musuh saat dia jatuh. Kamu berani. Chen Hu menggeram ketika dia melihat pengejaran Mu Chen yang tak kenal lelah. Gelang Draconic Spirit di pergelangan tangannya berkobar dengan cahaya spiritual dan raungan naga. Gelang itu sendiri berubah menjadi naga banjir merah menyala dan meledak menuju Mu Chen dengan energi spiritual yang mengamuk. Ekspresi kekhawatiran melintas di mata Mu Chen. Gelang roh drakonik ini sangat kuat sehingga membuat kulitnya merangkak. Jadi, ada jarak yang jauh antara artefak spiritual tingkat tinggi dan yang tingkat menengah. Ketika Cheng Hu bertindak, dia lupa tentang Li Qing, yang masih mengawasi mereka. Dia dengan dingin mendengus dan mengangkat gelang roh drakonik miliknya, juga berubah menjadi naga besar yang diselimuti gelombang merah, yang dengan cepat bergerak untuk memblokir naga merah lainnya. Ledakan, naga merah dan naga banjir merah bertabrakan di udara saat gelombang energi spiritual liar berdesir. Udara itu sendiri menekan dan meledak di bawah kekuatan pertempuran mereka, lebih lanjut menghancurkan aula batu yang hancur. Mu Chen mengangkat kepalanya ke arah pertarungan naga dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Baru-baru ini, dia telah menyimpang dari artefak spiritual, dia akhirnya percaya bahwa mereka tidak sekuat itu. Tetapi, sekarang setelah dia menyaksikan kekuatan artefak spiritual tingkat tinggi yang asli, dia menyadari betapa artefak spiritual dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam pertempuran. Jika Cheng Xi memiliki artefak spiritual tingkat tinggi lain, maka Mu Chen pasti tidak akan mengalahkannya dengan mudah. Bahkan, mereka mungkin terjebak dalam pertarungan yang panjang dan berlarut-larut hanya karena artefak spiritual. Kemudian, yang harus dilakukan Cheng Xi adalah menggunakan energi spiritualnya yang lebih besar untuk membuat Mu Chen pergi. Ekspresi di mata Mu Chen berkedip. Sepertinya dia tidak bisa meremehkan efek artefak spiritual. Jika memungkinkan, dia ingin memiliki artefak spiritual untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau tidak, jika dia pernah bertemu seseorang yang memiliki artefak spiritual tingkat tinggi, dia akan dipaksa bertahan. Pikiran itu tidak menunda tuduhan Mu Chen terhadap Cheng Xi yang berwajah pucat sama sekali. Hentikan dia. Cheng Hu menyadari bahwa Mu Chen tidak berencana membiarkan saudaranya pergi, jadi dia mengeluarkan perintah yang marah. Tapi, dia saat ini terjebak dengan Li Qing, jadi dia tidak mampu mengalihkan perhatiannya lebih jauh. Iya nih. Lusinan ahli resimen Harimau Singa merespons ketika mereka bergegas menuju Mu Chen. Ekspresi Mu Chen berubah dingin saat dia mencengkeram pedang panjang Qian lebih keras. Api hitam melonjak dan sepenuhnya menyelimuti pedang itu saat dia mendorongnya ke depan. Pedang cahaya dan api hitam menyapu sebagai salah satu anggota resimen Harimau Singa dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Jadi, di antara para anggota itu bahkan para ahli stage Heavenly Fusion. Tapi tetap saja, tidak mungkin bagi mereka untuk menjatuhkan Mu Chen. Sebuah cahaya pedang yang menyala gelap melengkung ke arah mereka, langsung memotong pertahanan mereka, dan mengirim mereka terbang ke belakang, sambil tertinggal darah. Mu Chen sama ganasnya dengan serigala atau harimau saat dia menghancurkan mereka dan muncul kembali di depan Cheng Xi yang berwajah pucat dan ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Geram Cheng Xi, bahkan dia tidak bisa menyembunyikan rasa takut di matanya. Pemuda ini hanya panggung surgawi fusion. Bagaimana dia bisa begitu ganas? Mu Chen ringan tersenyum padanya saat dia melangkah maju. Telapak tangannya bergetar ketika cahaya pedang yang terbakar gelap berhenti tepat di depan tenggorokan si Cheng yang terbuka. Cheng Xi membeku saat dia merasakan putaran energi yang tajam dan menyala di kulitnya. Hei,
Mu Chen meraih Cheng Si sambil menatap Cheng Hu yang redup sambil tersenyum. Aku ingin tahu seberapa besar kamu menghargai hidup lemah saudaramu. Nak, jika kau menyakitinya, akan ada pertikaian darah yang tak dapat didamaikan antara dirimu dan resimen Lion Tigerku. Tak satu pun dari kami akan beristirahat sampai kamu mati atau kami telah diberantas. Cheng Hu mengancam. Dia mengepalkan tinjunya saat kemarahan memenuhi matanya. Potong omong kosong. Mu Chen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Lalu, matanya menjadi dingin. Serahkan gelang roh drakonik sebagai ganti nyawa saudaramu. Petik 2. Kamu. Cheng Hu terbang marah saat dia memegang mata Mu Chen. Dia tampak seolah-olah ingin menelan seluruh Mu Chen. Namun, Mu Chen hanya membalas senyum dingin ketika dia membawa pedang panjang dan api hitamnya lebih dekat ke tenggorokan Cheng Si. Garis tipis darah menetes ke bawah dan terbakar oleh api hitam. Wajah Cheng Si berubah lebih pucat. Dia terlalu takut untuk bernafas karena panas di tenggorokannya. Chen Hu gemetar saat dia menatap Mu Chen. Anggota lain dari resimen Harimau Singa memperhatikan situasi dan tidak berani mendekati. Penonton lain di aula batu yang hancur mendecakkan lidah mereka ketika mereka melihat Mu Chen mengambil sandera Cheng Si. Sungguh, individu yang ganas. Mereka tidak pernah berharap dua pemimpin resimen Harimau Singa jatuh ke tangan Mu Chen. Li Qing juga menyingkirkan gelang roh drakonik saat ia terbang ke sisi Mu Chen. Mata indahnya menatap Cheng Hu, yang tubuhnya gemetar karena marah dan tegang. Mu Chen dengan dingin tersenyum pada ekspresi yang mengalir di wajah Cheng Hu. Sepertinya kamu berpikir bahwa hidup saudaramu tidak berharga dibandingkan dengan gelang roh drakonik. Petik 2. Cheng Si gemetar oleh niat kejam dalam kalimat itu. Para anggota resimen Harimau Singa juga memandang Cheng Hu. Jika dia tidak melakukan pertukaran, maka banyak dari mereka mungkin berakhir dengan hati dingin. Cheng Hu hanya menatap Mu Chen dengan kebencian yang mendalam. Anak ini masih muda, tetapi hatinya sangat kejam. Jika dia tidak menukar gelang Draconic Spirit dengan saudaranya, maka dia mungkin akan kehilangan hati Lion Tiger Regiment. Baik, aku akan memberi kamu gelang roh drakonik. Tapi, kamu harus melepaskannya dulu. Cheng Hu menggigit giginya saat kata-kata itu terhenti dari celah di antara giginya. Kamu tidak dalam posisi untuk membuat tuntutan itu. Mu Chen tersenyum. Serahkan gelang roh drakonik. Petik 2. Mata Cheng Hu memerah karena memelototi Mu Chen, sebelum akhirnya mengambil keputusan. Dia mengulurkan tangan dan membuat gerakan seolah-olah untuk menarik sesuatu keluar dari udara tipis. Naga banjir merah besar dengan cepat menyusut dan kembali ke bentuk gelangnya sebelum mendarat di telapak tangan Cheng Hu. Russell, Cheng Hu mencengkeram gelang itu dengan tatapan sakit hati di matanya. Tapi, pada akhirnya, dia masih melemparkannya ke arah Mu Chen. Mu Chen menjentikkan pergelangan tangannya dan menarik gelang roh drakonik ke tangannya. Energi spiritual yang kuat mengalir dari telapak tangannya, melalui seluruh tubuhnya. Saat itu, bahkan Mu Chen tidak bisa mengendalikannya dan berteriak kagum. Benar-benar artefak spiritual peringkat tinggi. Itu berkali-kali lebih kuat dari yang peringkat menengah. Di sini, petik 2, Mu Chen menyerahkannya kepada Li Qing. Li Qing memberinya ekspresi terkejut, dia tidak berharap Mu Chen hanya menyerahkannya padanya. Lagi pula, dialah yang berjuang keras untuk itu. Kembali di aula nilai spiritual Akademi Spiritual Surga Utara, sesuatu seperti ini akan bernilai jutaan poin nilai spiritual. Itu bukan jumlah yang kecil. Li Qing tampak seolah sedang berjuang sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Ini jarahan pertempuranmu, aku tidak bisa menerimanya. Dia tahu bahwa gelang roh drakonik bersama-sama membentuk artefak spiritual tunggal, tetapi yang satu masih milik Mu Chen. Mu Chen tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan melemparkannya ke arahnya. Li Qing panik ketika dia melihat Mu Chen melemparkannya begitu saja dan dengan cepat terjun untuk menangkapnya dengan tangannya yang seperti batu giok. Amarah berkobar di dadanya saat dia menuntut, "Apa yang kamu lakukan?" Dia adalah wanita yang cantik, meskipun dia biasanya agak terlalu dingin. Mu Chen untuk sementara terpana oleh ekspresi kesalnya. Namun, dia dengan cepat pulih dan tersenyum. Saudari senior Li Qing, kamu agak cantik ketika kamu tersenyum. Petik 2. Wajah Li Qing memerah saat dia mendengus dan meletakkan gelang roh drakonik di pergelangan tangannya. Wajahnya kembali ke bentuk sedingin es yang biasa. Aku akan menganggap ini bantuan, aku berutang padamu. Ketika kami pulang dari misi, aku akan memberi kamu 1.500.000 poin nilai spiritual yang seharusnya aku dapatkan.
Petik 2. Mu Chen tersenyum, tidak perlu. Petik 2. Aku tidak suka berutang budi. Jika kamu tidak menginginkan poin, maka kamu harus mengambil gelang roh drakonik ini kembali, Li Qing mendesak. Mu Chen tersenyum dan mengangkat bahu. Saudari senior Li Qing bisa sangat imut ketika dia keras kepala. Kasihan, mengingat betapa dinginnya dia biasanya. Mata Cheng Hu hampir menyemburkan api saat dia menyaksikan Mu Chen menggoda Li Qing. Apakah kamu masih tidak akan membiarkan saudaraku pergi? Baik, petik 2. Dalam satu gerakan cepat, Mu Chen mengangkat Cheng Xi berdiri dan mencetak telapak tangan di punggungnya. Kekuatan telapak tangan mengirim Cheng Xi terbang keluar dalam keadaan yang lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Wajah pucatnya berubah lebih pucat, jika itu mungkin. Cheng Hu menangkap saudara terbangnya dan segera memeriksa wajahnya yang pucat. Ekspresinya berubah. Apa yang kamu lakukan padanya? Aku memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Dia hanya tidak akan bisa mengedarkan energi spiritualnya selama setengah jam. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan mengangkat permintaan maaf yang sangat tulus. Maaf, kalian memiliki jumlah yang lebih besar. Aku juga khawatir kamu akan menyerang kami setelah aku membiarkannya pergi. Tolong maafkan aku. Petik 2. Cheng Hu menatap Mu Chen dengan mata gelap, lalu memberinya sedikit senyum ganas. Sialan, apa kau benar-benar berpikir kami akan membiarkanmu pergi seperti ini? Petik 2. Itu menarik perhatian Mu Chen. Gemuruh langkah kaki terdengar dari luar aula batu dan semua orang menyaksikan sekelompok orang bergegas masuk seperti tsunami. Beberapa dari mereka adalah anggota resimen Harimau Singa, meskipun banyak yang mengenakan seragam yang sama sekali berbeda, semua anggota kelompok kedua ini mengenakan lambang yang sama yang dijahit ke dada mereka. Ini pasukan 9 bilah. Resimen Harimau Singa dan pasukan 9 bilah adalah sekutu. Anak itu dikutuk, mendesah. Seperti kata pepatah, bagian jahe yang lebih tua selalu lebih keras daripada bagian yang lebih muda. Resimen Harimau Singa pasti mengirim seseorang untuk meminta bantuan. Petik 2. Mu Chen mengernyitkan alisnya pada bisikan ketika dia melihat dua individu memisahkan diri dari sisa pasukan 9 bilah, jelas para pemimpin dan ahli tahap transformasi kuasi surgawi. Kedua pendatang baru itu melirik ke sekeliling aula batu dan tertawa. Haha, Broter Cheng Hu, aku bergegas segera setelah aku menerima pesan kamu. Petik 2. Cheng Hu menangkupkan tangannya. Aku harus mengucapkan terima kasih pada dua saudara laki-laki. Lalu dia memandang Mu Chen dengan ekspresi galak dan tertawa. Sobekan kecil, mari kita lihat apakah kamu masih bisa menari. Petik 2. Ekspresi Mu Chen berubah dingin saat api hitamnya perlahan-lahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Li Qing mencengkeram gelang roh drakonik lebih keras dan bersiap untuk mengerahkan semua kekuatannya. Kaca, suasana di aula batu hanya bisa digambarkan sebagai keadaan permusuhan murni. Tiba-tiba, suara aneh terdengar di seluruh ruangan. Semua orang mengerutkan kening saat mereka memalingkan mata mereka ke sumber di ujung aula batu. Wajah mereka berubah. Mu Chen dan Li Qing juga berbalik dan murid mereka menyusut saat melihat di depan mereka. Patung batu berbintik-bintik itu penuh dengan lampu dalam bentuk arai yang kompleks. Gelombang energi spiritual yang menakutkan berdesir dari patung batu kuno. Patung batu itu perlahan membuka matanya dan memandanginya dengan mata yang sudah mati. Wali patung batu, Onom, cahaya cemerlang berdesir di atas permukaan berbatu patung batu kuno. Tampaknya arai spiritual yang rumit dan samar telah terukir di permukaannya. Semua orang di aula batu dikejutkan oleh perubahan di hadapan mereka, dan butuh beberapa saat untuk pulih dari semburan keheranan yang terlihat jelas di mata mereka. Patung batu itu hidup kembali. Mu Chen menyaksikan patung batu kuno dengan ekspresi muram. Patung batu itu sendiri akhirnya membuka matanya, namun, tidak ada emosi di lubang-lubang itu, meskipun cahaya spiritual berkedip. Patung itu perlahan-lahan menurunkan kepalanya dan melihat sekeliling aula batu yang penuh sesak. Suara kosong dan tanpa emosi menggema melalui aula. Kematian bagi mereka yang membuat makam naga. Ketika patung itu berbicara, ia menjangkau untuk mengambil salah satu dari banyak pilar batu yang digulingkan dan mengayunkannya dengan kekuatan yang menakutkan dan menggerakkan gunung. Bang! Bang! Mereka yang berdiri langsung di jalur pilar langsung digiling menjadi pasta. Yang lain yang tidak bisa mengelak pada waktunya dikirim menabrak dinding, sambil memuntahkan darah segar. Ledakan energi tiba-tiba dari patung itu mengejutkan banyak ahli dan membuat mereka mundur dengan ekspresi waspada. Benda ini pada dasarnya adalah dewa pembunuh.
Mu Chen juga kaget dengan patung itu dan dia dengan cepat mengedarkan energi spiritualnya sebagai tanggapan. Ada sesuatu yang aneh dengan situasinya, tetapi saat ini, mereka harus fokus pada evakuasi dari kekacauan yang disebabkan oleh patung batu. Mu Chen menoleh ke Li Qing dan berkata, bersiaplah untuk mundur. Petik 2. Li Qing mengangguk ringan. Patung batu yang baru dibangunkan telah memulai pembantaian kejam terhadap penghuni Aula Batu. Ia bergerak maju, menggunakan pilar batu di tangannya seperti senjata. Semua orang yang terkena senjata dibiarkan mati atau lumpuh. Resimen Harimau Singa dan pasukan 9 bilah memiliki jumlah terbesar, oleh karena itu, mereka juga menderita kerugian terbesar. Puluhan orang diubah menjadi bubur daging dengan setiap ayunan pilar batu. Saudara Cheng Hu, apa yang terjadi dengan patung batu itu? Para pemimpin pasukan 9 pisau bertanya dengan ekspresi serasi. Mereka hanya bergegas ke sini karena mereka mendengar bahwa ada artefak spiritual tingkat tinggi. Namun, mereka bahkan belum melihat artefak spiritual tingkat tinggi ini sebelum mereka menemukan wali batu yang mengamuk ini. Cheng Hu dengan cemberut menunjuk ke Mu Chen dan Li Qing. Artefak spiritual tingkat tinggi telah jatuh ke tangan mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Bala bantuan mereka tiba setelah kesulitan besar, hanya untuk melihat perubahan tak terduga pada situasi tersebut. Mereka tidak mau mundur. Pertama, kita akan membuat semua orang menarik diri. Lalu, kita bertiga bisa bertarung bersama. Petik 2. Para pemimpin pasukan 9 bilah ragu-ragu. Amukan penjaga batu itu bisa menyusahkan jika mereka tinggal terlalu lama. Cheng Hu menggertakkan giginya. Bajingan itu hampir membunuh saudaraku dan bahkan berani menggunakannya untuk mengancamku. Jika kamu menangkap mereka, aku bisa menyerah pada artefak spiritual peringkat tinggi. Serahkan saja bajingan itu padaku. Petik 2. Para pemimpin 9 pisau menyala dan tertawa. Baik, karena saudara Cheng Hu bertanya kepada kami akan menangkap bocah itu. Petik 2. Cheng Hu mengutuk dalam hati, tetapi hanya melambaikan tangannya sebagai tanda terima. Para anggota partai mereka mulai mundur sementara Cheng Hu dan dua pemimpin pasukan 9 pisau terbang maju, menuju Mu Chen dan Li Qing. Li Qing adalah yang pertama merasakan 3 ahli yang memiliki niat jahat. Aula Batu sudah dalam keadaan kacau ketika wali batu melanjutkan pembantaiannya dan mengirim semua orang melarikan diri dalam keadaan menyesal. Namun, bukan hanya Cheng Hu tidak melarikan diri bersama mereka, dia juga berlari ke arah mereka. Tampaknya kebenciannya untuk Mu Chen tidak terkendali. Petik 2. Li Qing tidak takut dengan serangan mereka sedikit pun. Dengan mengencangkan jari-jarinya, gelang roh drakonik di pergelangan tangannya meledak dengan cahaya yang cemerlang. 2 naga raksasa, 1 merah tua dan 1 naga banjir, meraung dan menyerang dengan kekuatan yang menakjubkan, menelan ketiga musuh dan menghancurkan setiap pilar yang tersisa di jalan mereka. Sekarang gelang roh drakonik telah disatukan, jelas bahwa kekuatan di belakang mereka beberapa kali lebih besar. Kekuatan belaka artefak bahkan mengejutkan Mu Chen. Itu benar-benar layak untuk judul, artefak spiritual tingkat tinggi. Sial, wajah Cheng Hu berubah ketika dia melihat naga merah tua bergegas ke arahnya dengan aura mengerikan mereka. Ketiga tokoh itu berhenti dan melepaskan energi spiritual mereka tanpa syarat. 3 energi agung bersiul keluar dari tubuh mereka dan bertabrakan dengan naga. Bang! Gelombang keras energi spiritual tersapu. Beberapa ahli yang tidak beruntung mundur sambil batuk darah. Naga kembar itu meraung rendah dan dalam saat mereka menghentikan Cheng Hu dan 2 lainnya. Ekspresi kegembiraan melintas di wajah Li Qing saat dia mengamati kekuatan gelang roh drakonik. Dengan artefak ini, dia bahkan mungkin bisa menahan diri melawan ahli tahap awal tahap transformasi surgawi. Sekali lagi, artefak spiritual tingkat tinggi ini sesuai dengan judulnya. Mu Chen juga tidak bisa menahan lidahnya. Bahkan dia mungkin tidak menang melawan Li Qing sementara dia memiliki gelang itu, jika dia tidak melakukan trik yang kuat. Tapi sekarang gelang Draconic Spirit milik Li Qing, Mu Chen tidak lagi mengidaminya. Either way, Mu Chen menolak untuk percaya bahwa hanya ada satu artefak spiritual tingkat tinggi tertinggal di treasury roh berdaulat ini. Ledakan, sama seperti Mu Chen mendesah pada kekuatannya, pikirannya tiba-tiba melompat pada ledakan itu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah penjaga batu dan menyadari bahwa itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Itu menggeser pandangan kosongnya dan berhenti pada Li Qing, yang masih mengendalikan gelang roh drakonik. Gelang Draconic Spirit telah diambil dari wali batu ini, dan jelas bahwa itu bisa merasakan riak yang akrab.
Meskipun tidak memiliki kecerdasan apapun, riak-riak itu cukup untuk menariknya. Ledakan, wali patung batu memeluk pilar batu besar dan tiba-tiba melangkah maju, menyerbu ke arah Mu Chen. Itu mengangkat lengan batunya dan membawa pilar itu pada Li Qing begitu cepat sehingga ledakan sonik yang menusuk telinga bergema di ruangan itu. Bayangan pilar turun dan wajah Mu Chen berubah. Dia tidak berpikir dua kali saat dia menarik Li Qing ke lengannya dan mengetuk kakinya untuk mundur. Bang! Pilar batu menabrak tempat di mana mereka baru saja berdiri dan meretakkan sarang laba-laba dari tanah. Kulit kepala Mu Chen kesemutan. Bahkan dia akan sangat terluka jika mengambil yang penuh itu. Wali batu ini jelas tidak lemah. Mungkin hanya ahli tahap transformasi surgawi nyata yang bisa menghadapinya. Lepaskan aku. Petik 2. Suara dingin terdengar di telinga Mu Chen dan mengganggu pikirannya. Dia menatap ratu es seksi di lengannya dan melihat bahwa mata sedingin es dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan. Itu adalah keadaan yang mendesak. Keadaan menekan. Mu Chen dengan datar menjelaskan sambil tertawa, tapi masih menurunkannya. Li Qing tampaknya memiliki sesuatu yang berlawanan dengan lawan jenis. Tapi tidak ada cara Mu Chen bisa mengganggu rincian kecil seperti itu sebelumnya. Li Qing juga tahu bahwa Mu Chen tidak mencoba memanfaatkannya dengan sengaja, jadi dia tidak bertahan. Dia hanya memberinya tatapan peringatan sebelum dia mengalihkan perhatiannya kembali ke penjaga batu. Ketika serangannya gagal, dia mengangkat pilar batu itu lagi untuk membantingnya ke arah Cheng Hu dan dua lainnya yang lebih dekat. Mereka bertiga tidak berani menerima serangan itu dan dengan cepat mundur. Mereka dengan sedih dan hanya menghindari serangan wali. Ayo pergi sekarang, Mu Chen berkata kepada Li Qing. Tiba-tiba, dia mengerutkan alisnya dan sebuah medali perak muncul di tangannya. Medali itu telah diukir dengan gambar naga putih, yang diambilnya dari tubuh Raja Pemakan Api di Danau Magma. Untuk beberapa alasan, medali itu sedang memanas. Apa yang sedang terjadi? Mu Chen sementara bingung oleh perubahan yang dia rasakan di medali perak. Namun, dia hanya mengerutkan alisnya dan memasukkannya kembali ke lengan bajunya. Ini bukan waktunya untuk merenungkannya. Dia tidak menyadari bahwa ketika dia mengeluarkan medali perak, patung batu itu membeku sesaat sebelum berbalik. Dia hanya melihatnya berlari ke arahnya, bergemuruh saat bergerak. Cepat, lari. Ekspresi Mu Chen berubah saat dia memanggil Li Qing dan mundur. Hanya dalam beberapa saat, dia sudah keluar dari aula batu yang hancur dan bergerak lebih cepat dengan Li Qing di sampingnya. Namun, penjaga batu itu sepertinya tidak bermaksud menyerah, bahkan ketika mereka bergerak lebih jauh. Aura haus darahnya melonjak. Cheng Hu dan dua lainnya menghela napas lega ketika mereka melihat bahwa penjaga batu telah menyerah pada mereka. Kedua pemimpin pasukan 9 bilah terengah-engah. Keduanya nyaris digiling menjadi daging segar, dan tidak ingin mencoba lagi. Saudara Cheng Hu, penjaga patung batu itu terlalu kuat. Akan sulit bagi kita untuk menghancurkannya dan tidak akan mudah bagi kita untuk melarikan diri darinya. Aku pikir kita harus melepaskannya. Patung batu itu memperhatikan bocah itu karena suatu alasan, jadi dia sudah mati. Petik 2. Cheng Hu juga ragu-ragu, sebelum dia mengangguk tanpa daya. Lalu kita akan membiarkan dia pergi. Kami akan mengatur ulang para ahli kami dan menuju lebih dalam ke istana. Aku percaya seharusnya ada harta yang lebih baik di sana. Selama kita adalah sekutu, aku percaya bahwa kita bahkan dapat bersaing dengan 3. Kekuatan utama. Petik 2. Baik, kedua pemimpin pasukan 9 bilah segera setuju. Mereka meninggalkan aula batu yang hancur sebagai kelompok untuk mengumpulkan orang-orang mereka, kemudian segera menuju ke kedalaman harta roh. Di lokasi lain, wajah Mu Chen jelek karena dia tahu bahwa wali batu telah menargetkan mereka. Tidak masalah kemana mereka berlari, penjaga batu selalu dekat. Mu Chen, apa yang terjadi? Wajah Li Qing berubah juga, mengapa wali batu menargetkan mereka? Mu Chen berpikir sebentar, lalu berkata, sepertinya itu mengejarku. Mari kita berpisah. Petik 2. Baik, aku akan tepat di belakang kamu. Li Qing mengangguk dan dengan cepat berbalik ke arah lain. Patung batu itu hanya mengabaikan Li Qing dan gelang roh drakoniknya untuk mengejar Mu Chen. Sial. Petik 2. Mu Chen memaki dengan marah. Benda ini benar-benar mengejarnya. Tapi kenapa? Dia tidak pernah bertarung dengannya, dan dia tidak memiliki gelang roh drakonik. Apa yang sedang terjadi? Mu Chen mengerutkan alisnya saat ide-ide melintas di benaknya. Sesaat kemudian, pikiran-pikiran itu berbunyi klik dan dia mengepalkan tinjunya. Medali perak dengan naga putih muncul kembali di tangannya.
Sebuah cahaya melintas di matanya saat dia melihat medali perak yang dipanaskan. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Jadi medali perak ini adalah hal yang menarik wali batu. Black Basin, gemuruh. Tanah bergetar ketika patung batu kuno itu maju terus dengan langkah-langkah berat. Setiap rintangan di jalurnya langsung hancur saat meninggalkan jejak kekacauan di belakangnya. Mereka yang terjadi di tempat kejadian dengan cepat menarik diri darinya. Tidak ada yang berani masuk ke jalur patung, jadi mereka hanya membiarkan duo aneh untuk mempercepat di jalan mereka. Energi spiritual hitam pekat menyala dari dalam tubuh Mu Chen dan menyelimutinya. Dia menjaga langkahnya ketika sesuatu berkedip di matanya dan medali perak di tangannya semakin hangat. Dengan beberapa tes, Mu Chen telah mengkonfirmasi bahwa patung batu kuno itu memang mengejarnya. Dan itu pasti karena medali perak ini. Apa sebenarnya medali perak ini? Mu Chen bertanya-tanya. Objek ini telah sangat tersembunyi sehingga berada di dalam tubuh piton pemakan api. Jika Mu Chen tidak menemukan api surgawi surga hanya karena keberuntungan belaka, dan jika 9 Netherbird melahap Raja Pemakan Api, maka tidak mungkin dia akan menemukan medali ini. Tidak mungkin itu bisa menjadi sesuatu yang biasa, karena disembunyikan dengan aman. Selanjutnya, desain naga putih di permukaannya mengatakan kepadanya bahwa itu kemungkinan ditinggalkan oleh penguasa naga putih. Aku tidak bisa terus berlari seperti ini. Petik 2. Mu Chen terdiam. Dia masih ingin memasuki kedalaman Treasury Spirit Sovereign untuk memperjuangkan harta lainnya, tetapi tidak ada cara untuk melakukan itu dengan patung batu ini mengejarnya. Pertama, dia harus menyingkirkan masalah ini. Mu Chen dengan erat menggenggam medali perak saat ia menggertakkan giginya. Sepertinya dia harus mencobanya. Saat dia memikirkan itu, keraguan di hatinya tidak ada lagi. Dia melesat pergi dan naik ke platform yang lebih tinggi, lalu berbalik menghadap patung batu kuno yang masih mendekat dengan auranya yang mengerikan. Ledakan, ledakan, celah muncul di tanah di mana patung batu itu memilih untuk meletakkan kakinya. Tekanan tipis dari pendekatannya bahkan menekan udara sampai meledak. Patung mengepalkan batu tumbuh lebih besar di bidang pandang Mu Chen. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam, lalu mengangkat medali perak. Dia berhenti peduli apakah idenya akan berhasil ketika dia menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Medali perak tetap sama seperti Mu Chen menuangkan energi spiritual ke dalamnya, dan patung batu itu sama ganasnya seperti sebelumnya. Jika menabrak Mu Chen, maka dia akan menderita luka serius. Ini tidak bekerja. Keringat dingin menetes dari dahi Mu Chen saat jantungnya memompa dengan cepat, tapi dia masih tidak melepaskan tangannya dari medali. Dengan putaran pikirannya, dia menuangkan semua energi spiritualnya ke medali perak. Bang! Patung batu berkubah dari tanah dan berlayar ke atas, bayang-bayangnya yang berat menekan Mu Chen, dan dengan kuat mendarat di peron. Mu Chen tegang dan berbalik, bersiap untuk berlari. Oh no! Tapi sebelum Mu Chen bisa melarikan diri, medali perak akhirnya bergetar. Naga putih di permukaannya tampak hidup ketika meraung rendah dan dalam. Cahaya putih mengalir keluar dari piring dan menyinari tubuh patung batu kuno. Mu Chen untuk sementara lumpuh oleh cahaya putih yang tiba-tiba. Namun, patung batu haus darah itu tiba-tiba menyusut. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk beberapa napas, patung itu menyusut menjadi seukuran telapak tangan dan terbang menuju Mu Chen. Mu Chen mengulurkan tangan dan menangkapnya. Ini, Mu Chen mengamati patung batu di telapak tangannya dengan ekspresi takjub. Itu sangat kecil dan berbintik-bintik. Pola cahaya redup bersinar di permukaannya. Tapi makhluk kecil ini mengejarnya di mana-mana beberapa saat yang lalu. Mu Chen berbalik ke medali perak di tangannya yang lain dengan tampilan yang sama takjub. Tampaknya wali batu ini adalah sesuatu yang mirip dengan artefak spiritual, tetapi hanya bisa dikontrol melalui medali perak di tangannya. Medali ini benar-benar sesuatu. Mu Chen memukul bibirnya saat dia menyelipkan medali itu. Dia menyimpan patung kecil di tangannya dan bermain-main dengannya. Dengan gerakan niatnya, dia menuangkan lonjakan energi spiritual ke dalamnya. Oh no! Patung batu itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan mengembang. Dalam beberapa napas, itu berubah menjadi patung batu setinggi 10 kaki. Tapi kali ini, patung itu tidak menyerang dia, sebaliknya ia berdiri di sampingnya, dengan tenang dan penuh perhatian, seperti penjaga yang paling setia. Kegembiraan muncul di mata Mu Chen ketika dia mengamati patung batu, dia bisa merasakannya saat ini, dia memiliki sejumlah kendali atas itu. Bang! Mengikuti niat Mu Chen, patung batu melemparkan tinju ke pilar batu di sebelahnya, benar-benar menghancurkannya.
Kekuatan kekerasan itu bahkan membuat kelopak mata Mu Chen berkedut. Berdasarkan perkiraannya, bahkan ahli tahap awal transformasi surgawi harus menghindari serangan tajamnya. Itu adalah mesin pertarungan murni. Tangguh, seru Mu Chen kagum. Harta lain yang layak dari Treasury Roh Sovereign. Patung ini harus bertahan selama beberapa ratus tahun, tetapi masih memiliki kekuatan seperti itu. Nama Sovereign tidak sia-sia. Meskipun dia belum mendapatkan artefak spiritual tingkat tinggi, wali batu ini masih panen yang sangat memuaskan. Jika Mu Chen pernah bertemu Bai Dong lagi, dia tidak perlu bertindak begitu takut. Suara ledakan sonik bergema dari kejauhan. Dengan lambaian tangannya, Mu Chen memerintahkan wali untuk kembali ke bentuk yang lebih kecil. Patung itu mendarat di telapak tangannya dan dia menyimpannya di dalam gelang benih masternya. Li Qing muncul kembali dalam jarak dekat dan dengan cepat bergabung dengannya. Dia menghela napas lega ketika melihat bahwa Mu Chen baik-baik saja dan baik-baik saja. Mata menawannya memandang ke sekeliling ketika dia bertanya, "Di mana wali batu?" "Sudah diselesaikan." Mu Chen tersenyum. Li Qing kaget dan bingung. Mu Chen telah menetap wali batu yang menakutkan itu. Seberapa kuatkah kekuatan orang ini bersembunyi? Dia memberi Mu Chen tatapan aneh, tetapi tidak menekannya untuk detail. Lagi pula, semua orang punya rahasia sendiri. Dia tidak punya alasan khusus untuk meminta sebanyak itu darinya. Kalau begitu, kita harus bergabung dengan Susuan dan yang lainnya. Mereka kemungkinan lebih dalam di dalam Treasury Roh Sovereign, saran Li Qing. Saat ini, ada banyak kekuatan menuju ke dalam Treasury Roh. Jika mereka tidak terburu-buru, mereka mungkin akan kehilangan beberapa peluang. Mu Chen mengangguk. Dia sangat tertarik pada Treasury Spirit Sovereign, terutama karena mereka telah menemukan harta yang sangat kuat, api Celestial Lotus, gelang Draconic Spirit, dan Stone Guardian, di luar daerah itu. Dia bertanya-tanya harta apa yang mencengangkan akan disembunyikan di dalam kedalaman perbendaharaan. Jika dia bisa mendapatkan harta karun itu, maka kekuatan bertarungnya pasti akan melonjak. Dia tidak perlu takut pada siapapun, bahkan tahap transformasi surgawi sejati. Mereka berdua tidak membuat penundaan lagi. Mereka mengidentifikasi jalan mereka dan mendorong kecepatan mereka ke batas ketika mereka terbang ke perut Treasury Spirit Sovereign. Di sepanjang jalan, mereka masih mendengar suara senjata yang berbenturan menggema dari aula utama, namun, keduanya tidak berhenti. Sekitar setengah jam kemudian, mereka memperhatikan bahwa jumlah ruang batu dan jumlah jalur percabangan telah berkurang. Ketika mereka melanjutkan, pemandangan di depan mereka tiba-tiba terbuka ke padang pasir yang luas. Lampu redup melesat di atas kepala, seperti sambaran petir saat melaju lebih dalam ke padang pasir. Mu Chen dan Li Qing bertukar pandang dan bergerak sebagai satu, mengikuti lampu-lampu itu. Beberapa menit kemudian, mereka melambat. Mereka tiba di jantung gurun, ditandai oleh baskom hitam besar. Banyak sosok berdiri di tepi baskom. Energi spiritual yang kuat terpancar dari tempat ini, bahkan energi spiritual alami dari daerah ini bergetar sebagai tanggapan. Banyak ahli berkumpul di sini. Bahkan Mu Chen terkejut dengan banyaknya ahli yang berkumpul di sini. Orang-orang ini bergerak cepat. Mereka berdua juga mendarat di dekat baskom, kemudian beringsut mendekat ke tepi. Mereka menyadari bahwa di dalam depresi bumi ada beberapa pilar batu hitam yang membumbung ke langit. Setiap pilar tingginya hampir 1000 kaki dan dihiasi dengan gambar-gambar yang sebelumnya indah yang telah kabur karena berlalunya waktu. Bersama-sama, pilar-pilar ini memenuhi seluruh baskom. Cekungan itu melonjak dengan aura yang tak terlukiskan dan, untuk beberapa alasan, aura mereka bergetar sebagai balasan. Itu seperti bertemu atasan seseorang. Bahkan energi spiritual alami telah tenang di bawah tekanan aura basin, seolah-olah tidak mampu melawan. Ini adalah prestise penguasa. Ekspresi semua orang berubah serius. Aura ini terlalu kuat untuk mereka tangani, meskipun itu hanya sisa dari dulu. Jika Sovereign asli pernah muncul, tidak ada yang akan memiliki nyali atau pikiran untuk bereaksi. Ini adalah penindasan mutlak. Mungkin di mata penguasa, semua orang di sini tidak lebih dari semut. Mu Chen menghirup dan mengepalkan tinjunya saat ia merasakan aura sisa yang tersisa menembus langit dan bumi. Api lebat mengalir dari murid-muridnya. Berdaulat, sungguh istilah yang kuat. Suatu hari, ketika dia berhasil naik ke tingkat itu, dia akan berdiri di samping Luo Li dan melindunginya dari angin. Kemudian,
dia mencari ibunya, seperti yang dia janjikan pada ayahnya. Lain kali dia kembali ke alam spiritual utara, dia tidak akan sendirian. Dia masih jauh dari tujuan itu, tetapi dia percaya bahwa dia akan mencapainya suatu hari nanti. Tatapan kejam dan ganas terkunci ke Mu Chen dan Li Qing saat mereka mendarat di tepi baskom. Mu Chen merasakannya dan berbalik ke arah sumber. Matanya langsung menyipit. Ada beberapa lusin orang di sana, semua mengenakan jubah putih. Di depan kelompok itu berdiri Bai Dong dan Penatua berjubah abu-abu. Mu Chen dengan ringan tersenyum kembali pada tatapan setan. Bai Dong. Memang, mereka bertemu lagi. Ekspresi Bai Dong berubah bahkan lebih menyeramkan pada senyum Mu Chen, sebelum akhirnya berubah menjadi kejam. Bai Dong mengambil satu langkah ke depan saat dia menatap Mu Chen seolah-olah dia hantu. Suara haus darahnya memenuhi udara di sekitarnya. Jadi, kau masih hidup, dasar keparat kecil. Tapi itu tidak masalah, aku pikir kamu mati terlalu mudah, lagi pula. Kali ini, aku akan menangkapmu dan memotong semua anggota tubuhmu. Petik 2. Kekuatan patung batu. Suara Bai Dong dipenuhi dengan haus darah dan kedengkian saat itu memenuhi udara di sekitarnya dan menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka melihat bahwa kemarahan Bai Dong diarahkan kepada seorang pemuda, mereka terkejut, kemudian ekspresi mereka berubah menjadi kasihan. Pria muda ini berani memprovokasi Tuan Muda Kota Naga Putih. Apakah dia tidak tahu bahwa Bai Dong selalu membalas dendam atas setiap keluhan yang dideritanya? Tetapi simpati mereka tidak lebih dari simpati, tidak ada yang datang membantu Mu Chen. White Dragon City adalah salah satu dari 3 kekuatan paling kuat dalam 1000 mil dari White Dragon Hillock. Hanya fraksi pedang biduk surgawi dan sekte Earthen Wei yang bisa melawan mereka, semua yang lain berada di bawah kekuatan. Belum ada cukup waktu untuk berita tentang Treasury Spirit Sovereign Naga Putih untuk menyebar, dan sebagai hasilnya, kekuatan yang lebih besar dari ketiga ini tidak punya cukup waktu untuk datang. Tidak bijaksana memprovokasi mereka di sini. Mu Chen tersenyum melihat ekspresi buas Bai Dong. Wajahmu terlihat tidak seimbang dengan satu kuping yang tergantung. Haruskah aku membantu kamu memperbaikinya? Petik 2. Bai Dong sangat kesal sehingga matanya menjadi merah. Bertahun-tahun di White Dragon Hillock dan dia tidak pernah menderita hal seperti ini. Ini adalah salah satu penghinaan terbesar yang pernah dideritanya. Dia pasti harus membalas hutang darah ini. Penatua Qiyu, tangkap dia, kata Bai Dong dari giginya. Kali ini, jangan biarkan dia mati dengan mudah. Karena surga telah melihat pantas untuk menempatkan dia di hadapanku sekali lagi, maka aku ingin menyiksanya. Untuk memberitahu dia bahwa hidup adalah hal yang menyakitkan. Petik 2. Elder Qiyu berjubah abu-abu mengangguk dan menyaksikan Mu Chen dengan ekspresi takjub yang gelap. Dia merasa tidak percaya, bagaimana anak ini bisa melarikan diri dari danau magma. Mungkinkah dia memiliki semacam artefak spiritual yang memungkinkannya bersembunyi di kedalaman yang mendidih itu? Penatua Qiyu menggelengkan kepalanya. Tidak masalah lagi. Karena bocah ini masih hidup, maka yang penting adalah dia harus mengalahkannya lagi. Dia menatap Mu Chen dan perlahan-lahan melangkah keluar dari barisan rapi mereka. Energi spiritual agung menyapu dan mengungkapkan kekuatannya sebagai tahap awal tahap transformasi surgawi. Tahap awal transformasi surgawi. Wajah Li Qing berubah saat dia menyaksikan sesepuh berjubah abu-abu. Dia tidak tahu apa yang terjadi antara Mu Chen dan orang-orang ini, tetapi dia tahu bahwa dia tidak pernah meninggalkan Mu Chen. Mu Chen, aku akan menghadapinya. Jika aku menggunakan gelang roh drakonik, aku tidak akan lebih lemah darinya. Li Qing berkata melalui giginya. Karena mereka masih belum bertemu dengan Su Xuan dan yang lainnya, dia harus menjadi orang yang bergerak. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Saudari senior Li Qing, jika kamu bertindak, maka jubah putih di sana akan bertindak juga, plus, mereka mungkin adalah orang-orang yang menyergap kita di hutan. Mereka dari Istana Naga Iblis. Petik 2. Apa? Wajah Li Qing tiba-tiba berubah saat keheranan memenuhi matanya yang menawan. Kota Naga Putih sebenarnya adalah bawahan dari Istana Naga Iblis. Biarkan aku berurusan dengan pria tua itu. Saat ini, para ahli berkumpul di sini seperti awan, jadi White Dragon City, tidak akan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya dengan mudah. Aku akan merangkai mereka sampai suster senior Su Xuan tiba. Kemudian, kita dapat dengan percaya diri menghadapi mereka, Mu Chen menjelaskan. Tapi kamu, Li Qing khawatir ketika dia mencoba menghentikannya. Namun,
dia berhenti ketika dia memikirkan semua kartu tersembunyi yang Mu Chen miliki di lengan bajunya. Dia memiliki begitu banyak yang bahkan dia tidak bisa melihat ujungnya. Jika Mu Chen ingin bertindak, maka dia mungkin punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Baik-baik saja maka, kamu berhati-hatilah, Li Qing berkata sambil mengangguk. Mu Chen mengangguk kembali dan melangkah maju, meskipun matanya tertuju pada sesepuh berjubah abu-abu dengan kedinginan di matanya. Kentut tua itu telah melemparkannya ke danau magma sebelumnya. Jika 9 Nether Flames tidak melindungi Mu Chen, dia tidak akan melarikan diri dari itu. Sekarang mereka saling berhadapan lagi, Mu Chen tidak akan membuatnya mudah. Bocah kecil, sepertinya hidupmu tidak sekecil yang kukira. Petik 2. Penatua berjubah abu-abu memandang rendah Mu Chen, mengepalkan tinjunya dan tombak hitam muncul dengan cepat. Penatua adalah pria yang terus terang. Dia memotong pembicaraan kecil ketika energi spiritualnya melonjak, memengaruhi aura spiritual di sekitar mereka, lalu mendorong tombak ke depan. Aura spiritual melonjak dan sepertinya tombak telah merobek udara. Gambar tombak, panjang puluhan kaki, melintas seperti kilat ke arah Mu Chen. Banyak dari penonton gemetar ketakutan pada kekuatan tipis di balik serangan itu. Orang tua ini kejam, dia sangat berhati-hati. Meskipun dia hanya menghadapi pemuda Heavenly Fusion Stage. Mu Chen dengan dingin tersenyum dan mengambil lompatan besar ke depan. 5 jarinya melengkung menjadi kepalan. Dengan geraman rendah, dia meninju. Ledakan, energi spiritual hitam pekat tersapu dari tinju Mu Chen seperti gelombang pasang. 6 segel kematian tanpa batas terbentuk dalam sekejap dan aura spiritual alami bergolak hebat. 6 segel kematian tanpa batas muncul, bergabung head to tail, dan terbang keluar. Dalam sekejap, mereka bertabrakan dengan cahaya tombak yang tajam. Ledakan, energi spiritual yang keras menyapu keluar. Sebuah cahaya hitam melesat keluar seperti komet dan memotong cahaya tombak seperti pisau panas melalui mentega, lalu melanjutkan ke arah sesepuh berjubah abu-abu. Keributan terjadi di antara para penonton. Mereka berpikir bahwa Mu Chen seharusnya bersembunyi di pertahanan melawan ahli Heavenly Transform Stage yang asli ini. Tapi siapa yang bisa membayangkan kalau itu sebaliknya? Tidak hanya Mu Chen tidak menjaga, tapi dia benar-benar mengerahkan serangan yang menakutkan. Tentu saja, orang-orang ini bisa mengetahui seberapa kuat serangan Mu Chen. Segel cahaya itu jelas merupakan seni spiritual yang agak kuat, jika tidak, dia tidak akan mematahkan serangan sesepuh berjubah abu-abu begitu mudah. Petik 2. Penatua menyaksikan garis hitam melambung ke arahnya dan merasakan riak sombong yang terkandung di dalamnya. Dia memfokuskan matanya dan dengan dingin mendengus dari mulutnya ketika cakarnya merobek. Surga merobek naga cakar iblis. Mengaum, lonjakan energi spiritual hitam, mirip dengan cakar naga raksasa, merobek serangan Mu Chen. Ada hawa dingin di sana, seolah-olah itu bisa menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping. Cakar naga hitam merobek langit dan bertemu dengan cahaya hitam. Gelombang energi spiritual yang keras terpancar keluar saat cahaya dipecah. Meskipun cakar itu telah menghancurkan goresan itu, cakar itu menderita banyak retakan dan akhirnya hancur berkeping-keping. Tetua berjubah abu-abu meledak maju seperti gumpalan asap hijau dan muncul di hadapan Mu Chen dalam sekejap. Tombak di tangannya menembus udara di antara mereka saat ia bertujuan untuk tenggorokan Mu Chen. Mata Mu Chen dingin saat dia mengetuk udara dengan jarinya. Pagoda 9 lapisan muncul dalam sekejap dan menghalangi tombak seperti perisai. Dang! Bentrokan logam terdengar dengan energi spiritual yang keras. Mu Chen mundur 10 langkah dan pagoda 9 berlapis dikirim terbang. Onong! Namun, ketika pagoda 9 lapis jatuh kembali, itu beredar cahaya hitamnya dan berkembang lebih jauh sampai tingginya 100 kaki. Kemudian, itu berbalik dan membungkuk pada penatua berjubah abu-abu. Nyah! Penatua abu-abu menggonggong ketika dia mengacungkan tombak hitamnya dan membentuk serangkaian gambar tombak, mirip dengan naga hitam yang melonjak. Namun, pagoda 9 berlapis bertahan dari serangan itu, meskipun itu terpaksa kembali sedikit lagi. Sialan! Tetua berjubah abu-abu mengirimkan tombak lain, kali ini menghantam pagoda 9 lapis ke atas dengan 1000 meter. Cahaya dingin melintas di matanya dan bayangannya kabur sejenak. Setan melonjak langkah. Wujudnya menembus langit seperti naga iblis. Detik berikutnya, ia muncul kembali di atas kepala Mu Chen, bahkan ketika sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya mengawasinya.
Ekspresinya sangat serius saat ia menggesek cakar lain pada Mu Chen. Mengaum, energi spiritual yang kuat melonjak dari cakar itu dan diarahkan ke bawah ke kepala Mu Chen. Sepertinya Mu Chen akan terkoyak, jika dia terkena serangan itu. Li Qing berteriak ketakutan saat dia memegang gelang spiritual drakonik di pergelangan tangannya. Mu Chen, gelang bersinar dengan cahaya spiritual yang menyilaukan. Jelas dia berniat untuk pindah. Berat, mati. Elder berjubah abu-abu itu menggonggong saat dia melanjutkan serangan ganasnya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat serangan sengit Penatua. Namun, bukannya panik, murid-murid hitamnya dilukis dengan dingin. Penatua berjubah abu-abu merasakan dingin itu dan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Mu Chen tersenyum pada Penatua berjubah abu-abu saat dia melengkungkan jari-jarinya. Sebuah patung batu tua muncul dan mulai bersinar dan mengembang. Tinju yang berbintik-bintik bertabrakan dengan cakar naga hitam dengan tinju yang membawa kekuatan yang menghancurkan gunung. Dong! Langit bergetar ketika keduanya bentrok, dan gelombang energi dahsyat menyapu. Bang! Semua orang melihat Penatua berjubah abu-abu itu kaget ketika tubuhnya tersentak dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia terbang mundur beberapa ribu meter dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hua! Seluruh area di dekat cekungan hitam meledak dengan teriakan kaget. Penatua mengarahkan matanya ke arah Mu Chen. Dia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, tetapi patung batu setinggi 10 kaki tiba-tiba muncul di depan Mu Chen. Tubuh patung itu berkedip-kedip dengan cahaya ketika mempertahankan posisinya dengan tinju di depan, jelas tinju yang mengirim Penatua Qiyu terbang mundur. Ini patung batu itu. Bahkan Li Qing merasa terkejut. Tapi sekarang dia mengerti. Jadi Mu Chen sebenarnya menundukkan patung batu. Dia tidak tahu metode apa yang dia usahakan untuk mencapai itu, tetapi tidak heran mengapa dia tidak takut dengan si tua berjubah abu-abu. Jadi dia punya kepercayaan diri seperti itu. Berdesir, Mu Chen menyaksikan kapal tua abu-abu mundur. Kemudian dia mengetuk kakinya di bahu patung batu dan terbang ke bawah seperti rok besar. Mata dinginnya tertuju pada Bai Dong. Orang ini terlalu kejam, bahkan Mu Chen kesal padanya, dan itu mengatakan sesuatu. Dia akhirnya memutuskan untuk berurusan dengan Bai Dong sekarang, sementara dia memiliki kesempatan. Karena sudah ada hutang darah yang tak dapat didamaikan di antara mereka, Mu Chen tidak lagi khawatir tentang dendam. Kamu, ketika Bai Dong melihat Mu Chen terbang ke arahnya, wajahnya akhirnya berubah. Terpaksa keluar, berdesir. Mu Chen menahan ekspresi acuh tak acuh saat dia muncul di depan Bai Dong dalam sekejap. Jari-jarinya berkedut dan pedang panjang Qian muncul. Tanpa ragu sedikitpun, bilahnya diselimuti energi spiritual yang terbakar hitam dan mengarah ke tenggorokan Bai Dong. Ekspresi wajah Bai Dong berubah pada tindakan tiba-tiba Mu Chen, tapi untungnya baginya, dia tidak lemah. Meskipun dia belum mencapai tahap transformasi surgawi, dia adalah tahap akhir tahap surgawi fusion dan memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Dia menggeram dengan amarah dan menekan ketika energi spiritualnya melonjak. Sky Runtuh Demonic Dragon Fist. Energi spiritualnya melonjak ketika tinjunya bergerak maju seperti naga iblis hitam besar yang melilitkan tubuhnya. Kekuatan gerakan itu tampak seperti bisa mengubah langit menjadi debu. Sudah jelas bahwa energi spiritual Bai Dong bukan yang biasa. Dingin di mata Mu Chen semakin dingin saat dia beralih dari pisau ke tinju. 6 segel kematian tanpa batas terbentuk dalam sekejap, menyebabkan energi spiritual alami di sekitar mereka bergolak hebat. Seperti 6 sinar gelap cahaya, mereka melesat di udara dan bertemu dengan tinju naga iblis Bai Dong dalam tabrakan yang keras. Ledakan, suara tabrakan bergemuruh ketika riak spiritual yang kejam menyebar. Untuk sesaat, wajah Bai Dong telah berubah pucat pasi, tapi kemudian rona merah gelap menutupi wajahnya. Dia batuk seteguk darah saat dia terbang mundur. 6 segel kematian tanpa batas Mu Chen dengan kekuatan penuh bahkan bisa menahan serangan dari sesepuh berjubah abu-abu, fase awal tahap transformasi surgawi. Bai Dong ingin mengalahkannya dengan kultivasi Heavenly Fusion Latte Pace-nya. Hanya sebuah fantasi. Kamu bilang ingin membunuhku. Aku khawatir kamu tidak mampu melakukan itu. Petik 2. Mu Chen dengan dingin tersenyum dengan ujung tajam ke sana. Dalam sekejap, dia meledak maju dan muncul di hadapan Bai Dong lagi. Dan pedang panjang Qian di tangannya menusuk dengan kejam ke arah tenggorokan yang terakhir. Teriakan kaget naik dari semua orang yang menonton pemandangan dari sekitar tepi cekungan hitam. Bagaimana mungkin pemuda ini begitu kejam? Dia bahkan berani membunuh Bai Dong.
Bukankah dia takut dengan amarah kota naga putih? Wajah sesepuh berjubah abu-abu itu menunjukkan ekspresi yang sangat berbeda. Kamu berani, tapi ada terlalu banyak jarak di antara mereka. Dia tidak bisa membantu dalam waktu. Mu Chen mengabaikannya saat dia melihat ke bawah pada Bai Dong, yang sedang menyaksikan pedang itu menimpanya dengan wajah penuh kejutan. Ini adalah pria yang selalu memenuhi dendamnya. Akan lebih baik bagi Mu Chen untuk menghilangkannya lebih awal dan menghindari tikungan dan belokan di masa depan. Ujung pedang Mu Chen tajam, dia telah mencapai Bai Dong hanya dalam sekejap. Namun, tepat sebelum dia bisa mendaratkan pukulan membunuh, cahaya indah yang sangat indah meledak dari dalam kelompok ahli kota naga putih berjubah putih. Ding! Angin kencang mengoyak langit dan bentrok dengan pedang Mu Chen dengan kecepatan yang mencengangkan. Pisau Mu Chen bergetar di bawah kekuatan angin kencang dan dia bahkan mundur 2 langkah. Siapa? Dia menyapu jubah putih dengan matanya yang dingin dan jengkel. Tiba-tiba, matanya menunjuk sumber dan dia tertawa keras. Jadi itu penguasa kota naga putih. Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak menunjukkan diri? Mengapa lari dan bersembunyi? Apakah kamu mencoba mengambil keuntungan dari gangguan kami dan mencuri treasury spirit sovereign? Petik 2. Suaranya, terbungkus energi spiritual, bergema di seluruh langit dan bumi. Kualitas. Ledakan itu mengejutkan banyak orang yang hadir di lokasi dan mereka melebarkan mata mereka dengan tak percaya. Terutama yang dari Earthen Wayset dan fraksi Heavenly di Persword. Tuan kota secara pribadi telah muncul. Ekspresi penatua berjubah abu-abu berubah pada tantangan Mu Chen. Apakah anak ini berusaha memprovokasi Bai Dong? Banyak pasangan mata mengamati kerumunan jubah putih, dan di bawah tatapan waspada mereka, satu sosok melangkah maju. Dia melepas jubah putihnya untuk mengungkapkan wajah seorang pria parubaya, itu benar-benar penguasa kota naga putih, Bai Xuan. Bai Xuan dengan ringan tersenyum. Sungguh pemuda yang licik. Petik 2. Matanya dipenuhi dengan cahaya dingin saat dia balas menatap Mu Chen. Dia awalnya bermaksud menyembunyikan diri, dia tidak pernah berharap akan dipaksa keluar oleh anak seperti ini. Mu Chen balas menatap. Sepertinya kota naga putihmu bertekad untuk mendapatkan treasury sovereign spirit ini. Mu Chen bisa merasakan energi spiritual tirani berdesir dari pria ini. Dia harus menjadi tahap tengah transformasi surgawi setidaknya, tidak diragukan lagi sangat kuat. Bai Xuan tersenyum seolah itu diberikan. Tentu saja, kita harus melakukan yang terbaik untuk memenangkan harta yang luar biasa. Dia menggelengkan kepalanya. Karena kamu telah memaksaku untuk menunjukkan diri, aku harus menunjukkan penghargaanku padamu. Petik 2. Saat kata-katanya mendarat, kilatan di mata Bai Xuan berubah tajam dan lonjakan kuat energi spiritual meledak seperti angin kencang dari tubuhnya. Dia melangkah maju, gerakannya seperti hantu, dan langsung menuju Mu Chen. Ekspresi Mu Chen berubah saat dia mundur. Bisakah kamu melarikan diri? Bai Xuan dengan dingin tersenyum. Dalam sekejap, dia berhasil menyusul Mu Chen dan melemparkan telapak tangan. Energi spiritual melonjak seperti gelombang pasang, membentang terus-menerus dalam banyak arah. Ada paduan suara ledakan yang tidak pernah berakhir. Mu Chen mundur, terlalu berhati-hati untuk head-to-head melawan kekuatan seperti itu. Dengan niatnya, Stone Guardian muncul di hadapannya, melangkah maju, dan meninju Bai Xuan. Dong! Mu Chen bisa merasakan gema dari tabrakan saat Stone Guardian dikirim berlayar mundur. Ekspresi Mu Chen berubah serius pada saat itu. Bai Xuan benar-benar kuat, tidak heran dia adalah penguasa kota naga putih. Stone Guardian terpaksa mundur setelah hanya mengambil satu dari tinjunya. Sesuatu yang lemah tidak akan bisa melindungi hidup kecilmu yang lemah. Bai Xuan menjelaskan dengan wajah tanpa ekspresi saat dia menekan ke depan lagi. Jari-jarinya membentuk cakar saat dia mengusap ke bawah. Surga merobek naga cakar iblis. Ledakan. Kelima jari menyapu langit, seolah merobek ruang dengan itu. Heaven Tearing Demonic Dragon Claw, Bai Xuan jauh lebih kuat daripada tetua berjubah abu-abu. Ekspresi dingin Mu Chen berkonsentrasi pada serangan ganas Bai Xuan saat dia meletakkan tangannya bersama dalam persiapan untuk beredar seni spiritualnya. Tetapi sebelum dia bisa mengeksekusinya, semburan cahaya spiritual mengalir dari belakangnya, menyelubungi tubuhnya dalam semacam penghalang energi spiritual. Ledakan. Cakar setajam silet menebas penghalang dengan semburan energi spiritual yang keras, tetapi tidak bisa merobohkannya. Siapa? Tatapan Bai Xuan menjadi dingin. Suara manis dan lembut melayang dari suatu tempat di dekat ujung kerumunan.
Penguasa kota Naga Putih, kamu adalah seseorang yang sangat terkenal. Namun kamu berani bertindak begitu kejam terhadap seorang pemuda belaka. Apakah kamu tidak takut orang lain mengatakan itu tidak cocok dengan stasiun kamu? Petik 2. Semua orang menoleh ke arah suara itu untuk melihat tiga sosok dengan cepat terbang ke arah mereka, dipimpin oleh seorang wanita muda yang tampan dan berpenampilan manis dalam gaun putih. Susuan, Li Qing tidak bisa menekan kegembiraan yang dia rasakan saat melihat mereka. Susuan akhirnya berhasil menyusul mereka. Ekspresi cuek Bai Xuan sementara diganti dengan yang tajam saat dia melihat ke Susuan. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritualnya tidak kalah dengan miliknya. Tampaknya gadis ini adalah peringkat 3 dari peringkat surgawi di Akademi Spiritual Surga Utara, Susuan. Para siswa yang dibina oleh Akademi Spiritual Surga Utara memang sangat kuat. Mereka masih sangat muda, namun mereka bisa menyaingi murid terbaik dari Istana Naga Iblis. Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar memiliki metode. Bai Xuan bertepuk tangan sambil tersenyum ringan pada Susuan. Dia membalas senyumnya dengan kata-kata, kami berterima kasih kepada White Dragon City atas pujianmu. Dia mengangkat tangan seperti batu giok untuk membubarkan penghalang pelindung di sekitar Mu Chen dan mengizinkannya untuk bergabung dengannya. Kamu selalu menyebabkan masalah. Ini hampir setengah hari, namun kamu sudah memulai pertarungan dengan kota Naga Putih. Su Ling'er memarahi sambil melototkan matanya ke Mu Chen. Mereka yang menyergap kita tadi malam. Mu Chen berkata perlahan. Mereka dari Istana Naga Iblis. Petik 2. Apa? Su Ling'er dan Guo Xiong tampak terkejut. Bahkan Susuan sedikit menyipitkan matanya. Kota Naga Putih tidak dikenal karena memiliki sejarah panjang, tetapi mereka sudah memerintah daerah ini selama lebih dari 1 dekade. Tak satu pun dari para siswa muda ini berharap itu hanya bidak catur untuk Istana Naga Iblis. Tampaknya organisasi ini benar-benar dalam dan tak terduga. Tidak heran Akademi Spiritual Surga Utara bahkan memiliki ketakutan dan pengekangan terhadap mereka. Bahkan dari kejauhan, Bai Xuan memperhatikan ekspresi heran di wajah mereka. Sepertinya mereka baru saja menyadari. Dia tidak bisa menahan senyum aneh yang merayap di wajahnya saat dia memberi mereka satu pandangan penuh arti terakhir sebelum menunduk kembali ke kerumunan para ahli White Dragon City. Sekarang Susuan telah muncul, tidak akan mudah untuk membunuh Mu Chen. Selain itu, ada masalah yang lebih mendesak yang membutuhkan perhatiannya. Selama mereka mendapatkan item itu, akan mudah untuk membunuh anak-anak nakal itu. Para ahli yang tidak terafiliasi di sekitar lembah dengan waspada menatap Bai Xuan saat dia bergabung kembali dengan rakyatnya, terutama fraksi pedang biduk surgawi dan sekte Ertenwei. Mereka saling bertukar pandang di antara mereka sendiri dan akhirnya tampaknya sepakat dengan kesepakatan yang tak terucapkan. Jelas bahwa mereka bermaksud untuk menggabungkan kekuatan mereka untuk berurusan dengan kota Naga Putih terkuat. Perhatian tajam Bai Xuan tidak kehilangan fakta itu, namun, dia hanya memberi mereka senyum dingin dan tampaknya tidak terganggu oleh mereka. Tuan kota, sepertinya bocah itu menyeret kita keluar ke dalam sorotan, tetua berjubah abu-abu itu melaporkan dengan ekspresi muram. Bai Xuan tersenyum dengan acuh tak acuh. Mereka tidak lebih dari belalang yang mengganggu. Apa yang mereka mampu lakukan? Apakah mereka berpikir bahwa White Dragon City-ku hanya mampu sebanyak itu? Petik 2. Pada titik ini, Bai Dong telah menyusul juga, meskipun dia masih melemparkan tatapan ganas ke arah Mu Chen. Ayah, apa yang kita butuhkan dari tempat ini? Bai Xuan merajut alisnya saat dia mengerutkan kening. Aku telah menerima perintah untuk mendapatkan objek paling berharga dari Treasury Spirit Sovereign Naga Putih. Adapun spesifikasinya, bahkan aku tidak yakin. Petik 2. Objek yang paling berharga. Penatua berjubah abu-abu bergema saat dia mengalihkan pandangannya ke bagian bawah cekungan hitam. Kalau begitu, itu seharusnya ada di sini, karena ini adalah tempat di mana Sovereign Naga Putih mati. Bai Dong tampak ragu, namun, sepertinya tidak ada treasury roh di sini. Petik 2. Ayahnya mengamati baskom sejenak, lalu perlahan menjawab, itu karena segel di sini masih utuh. Sepertinya kita hanya perlu menunggu matahari dan bulan bersatu. Ketika energi spiritual alami berubah kacau, segel akan melemah. Kemudian, yang perlu kita lakukan adalah menghancurkannya dan treasury roh akan muncul. Petik 2. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah menunggu. Petik 2. Dia menyelesaikan kata-katanya dan menutup matanya dengan final yang tanpa suara.
Bai Xuan bukan satu-satunya yang tahu tentang itu sudah jelas. Para ahli dari pasukan lain juga bisa merasakan ketidaknormalan di sekitar cekungan hitam, dan memilih untuk menunggu daripada bertindak secara membabi buta. Penantian itu membentang hampir setengah hari sebelum langit dan daratan berubah gelap dan aura spiritual alami antara langit dan bumi mulai berfluktuasi. Sama seperti aura spiritual antara langit dan bumi jatuh ke dalam kekacauan, mata Mu Chen menangkap sesuatu. Turun di baskom hitam, pilar batu hitam misterius setinggi 1000 kaki mulai samar-samar bercahaya. Treasury roh muncul. Hati Mu Chen bergetar dan matanya menyala-nyala dengan gairah.